Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam sehat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan semoga kita termasuk pengikutnya yang setia. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sedikit, dan semoga ini bisa menjadi motivasi bagi saya, menjadi pengingat bagi saya pribadi terkait dengan ucapan salam. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, salam adalah salah satu dari asma Allah SWT. Mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kenal akan membangkitkan rasa aman, mempererat ikatan, dan menumbuhkan rasa cinta. Rasulullah sendiri telah berwasiat tentang hal tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasul bersabda, "Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman hingga kamu saling mencintai karena Allah. Apakah kamu mau jika aku tunjukkan pada satu perkara? Jika kamu kerjakan perkara itu, maka kamu akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kamu." Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan salam merupakan ucapan selamat yang tersusun dari untaian kata-kata yang sangat indah, yakni assalam yang artinya kesejahteraan, ar-Rahman rahmat, dan al-Barokah artinya berkah. Ucapan salam hendaknya keluar dari lubuk hati yang paling dalam dan dikeluarkan dengan disertai perasaan kasih sayang. Sebagaimana dengan sabda Nabi, "Janganlah sekali-kali kalian meremehkan kebaikan, meskipun hanya berupa keceriaan wajah tatkala bertemu dengan saudaramu." Kita akan dapat membuat orang yang mengucapkan salam itu bersimpati dengan kita, yaitu tatkala ketika kita sikap dalam menjawab salam yang disampaikan dan disertai dengan tatapan wajah yang dihiasi dengan senyuman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 86 yang artinya, "Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka hendaklah penghormatan itu dibalas dengan yang lebih baik daripadanya, dan balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu." Sahabat kurma yang dirahmati Allah, mengucapkan salam ini tidak hanya kita ucapkan kepada orang yang kita kenal saja, tetapi kepada siapapun yang tidak kita kenal. Ini agar lebih untuk memperluas perkenalan dan menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Untuk kekuatan salam sendiri ada sebuah cerita, begitu dahsyatnya kekuatan salam itu dirasakan oleh orang-orang. Salah satu ceritanya adalah di sebuah penjara tahanan militer, ada seorang pejuang muslim bersama teman-temannya. Mereka hidup di dalam kondisi yang ketakutan, dicekam dengan rasa ngeri, serta tidak ada sedikit pun rasa tenang. Yang ada setiap hari hanya cuaca gelap, diselimuti dengan kegalauan, pekat, dan berbagai hal yang mencekam. Pada suatu saat mereka sedang dalam kondisi yang gelap seperti ini, tiba-tiba pintu penjara dibuka dan muncullah seorang kepala polisi seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kontan seluruh penghuni penjara menangis histeris dengan nada yang sedih dan ketakutan, sehingga membuat polisi kaget dan gemetar. Ucapan salam tersebut dalam pikiran mereka adalah sesuatu hal yang tidak pernah diduga dan tidak mungkin akan terjadi di penjara yang kondisinya seperti ini. Tapi itulah yang dilakukan oleh kepala polisi waktu itu. Dalam benak mereka, ketika ucapan salam itu terucap, mereka merasa bahwa ucapan salam itu ibarat air dingin yang menyirami api yang tengah berkobar. Dalam kisah lain diceritakan
bahwa Syekh Abbas As-Sisi kedatangan seorang tamu, yang tamu tersebut menanyakan tentang kiat sukses memikat hati. Syekh Abbas berujar, ketika kita percaya bahwa manusia itu adalah sama, yaitu ketika manusia itu berada di dalam masjid, orang yang lemah dia akan duduk berdampingan dengan orang yang kuat, orang yang miskin berdampingan dengan orang yang kaya, tukang sapu, tukang sampah, mereka akan duduk berdampingan dengan semua orang. Tapi sayang, hal ini hanya diaplikasikan di dalam masjid saja. Ketika di luar masjid, apakah kita ketika lewat di jalan bertemu dengan seorang tukang sapu itu mengucapkan salam kepadanya? Tamu itu menjawab tidak. As-Sisi kembali berujar, itu karena Anda tidak peduli kepadanya. Sungguh Rasulullah SAW telah melarang perbuatan demikian melalui sabdanya, janganlah kalian menganggap remeh suatu kebaikan, walau itu hanya sekedar bermuka ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Bila Anda melakukan hal itu, lalu Anda ucapkan salam padanya, baik kenal maupun tidak, berarti Anda telah menghargai dirinya dan memberinya rasa optimis dalam menatap kehidupan, karena sebelumnya ia merasa dari golongan terasing dalam masyarakat. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, ada banyak untaian mutiara kata yang mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa salam adalah salah satu dari asma Allah SWT. Mengucap salam baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal itu akan mempererat ikatan, menumbuhkan rasa cinta. Ada 3 hal yang dapat membuat kecintaan saudaramu terhadapmu menjadi tulus hanya karena Allah. Ialah lebih dahulu mengucapkan salam, memanggilnya dengan panggilan yang ia sukai, dan memberikan tempat duduk dalam satu majelis. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dia kenal saja. Untuk selanjutnya ini dari sabda Nabi SAW, orang yang memulakan memberikan salam adalah terlepas dari sifat sombong dan takabur. Sebaik-baik kamu adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Dari Abbas As-Sisi, berjabat tangan bukan sekedar gerakan tangan yang diwarisi secara turun-temurun, tetapi mempunyai makna dan rasa yang dipengaruhi oleh perbedaan hubungan dan kehendak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi sahabat kurma sekalian. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ada kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah.